Popi, pada malam hari ini aku buka dengan sebuah pantun ya, Sobat Popi. Sobat Popi boleh banget nih bilang cakep. Makan nasi goreng jangan lupa sama kerupuknya. Cakep. Hai Sobat Popi semua, gimana kabarnya? Asik. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Aku ucapin terima kasih kepada Sobat Popi yang telah hadir pada acara Bincang Popi pada malam hari ini yang mengangkat tema Gerakan Masyarakat Sipil dalam Misi Global Sumut Flotilla. Malam ini kita bakal bahas gimana sih aksi masyarakat sipil global bisa bersatu dalam misi kemanusiaan untuk Gaza. Dan apa dampaknya bagi gerakan global saat ini. Next slide, Kak. Oke, bersama aku Silviana Artikasari sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi kali ini. Dan tentunya ada dua pemateri hebat kita, Hegar Pramudia Kusuma Moiga dan Muhammad Sikri Tirtabuana. Oke, without further ado, let's get started. Untuk kedua pemateri, the screen is yours. Oke, terima kasih banyak Silvi buat pembukaannya pada Bincang Popi malam hari ini. Keren banget dan juga halo Sobat Popi semuanya, selamat malam. Mungkin pertama-tama aku bakalan memperkenalkan diri lagi ya. Tadi udah sempat dikenalin sebentar. Oke, perkenalkan aku Hegar Pramudia, bisa dipanggil Gar aja atau Hegar. Aku di sini adalah internship dari Departemen RNA di FXI Chapter Khusus. Dan pada bincang kopi malam hari ini aku nggak sendirian nih teman-teman. Aku juga didampingi oleh pembicara hebat lainnya yaitu Zikri. Tapi boleh Zikri, kamu perkenalkan diri kamu juga, Kak. Oke, terima kasih banyak Hegar, terima kasih banyak Silvi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Tirtabuana, panggil aja saya Zikri. Saya dari internship FPCI dan saya malam ini akan menjelaskan materi bersama-sama dengan Hegar nih di sini. Salam kenal ya. Salam Salam kenal kenal, Fikri. semuanya, salam kenal Zikri. Oke, mungkin thank you Kak Miza. Mungkin boleh di next aja. Oke, GSF Global Sumut Flotilla. Halo Kak Manda. Oke, mungkin tadi udah sempat di-mention singkatnya di awal sama Silvi terkait pembahasan kita pada Bincang malam hari ini. Nah, mungkin aku yakin Sobat Kopi semua di sini udah pada excited banget buat pembahasan kita malam hari ini dan oleh karena itu aku mau buka diskusi dulu nih di awal sebentar. Jadi kira-kira ketika dengar kata Global Sumut Flotilla ini, apa sih yang Smart Poppy ketahui gitu tentang Global Smart Flotilla ini? Mungkin, ayo boleh jawab, boleh resen, boleh lewat kolom chat, sampaikan pendapat Smart Poppy semua, teman-teman semua tentang Global Smart Flotilla ini. Apa aja yang teman-teman ketahui? Iya, Sobat Popi, gimana nih? Apa yang Sobat Popi tahu tentang Global Smooth Flotilla? Mungkin Sobat Popi yang ingin menyampaikan pendapatnya ataupun sudah tahu sebelumnya, bisa langsung raise hand ataupun tulis di kolom chat ya. Ayo, 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 ayo. GSF. Ayo, Ini Sobat Popi. akhir-akhir ini rame banget dibahas nih. Ya mungkin dong, Hmm. buat semua nggak tahu. Ayo, Ini ayo. ada nih dari Kak Manda, dari Kak Nabila. Kapal-kapal gitu kan sih, Kak? Kapal-kapal gitu. Bener nggak ya? Jawabannya ini menarik. Hmm. Kapal-kapal gitu bukan? Kira-kira bener nggak ya? Oke, mungkin dari Zikri bener nggak nih kapal-kapal gitu? Jawabannya. Secara teori, ia terkait dengan kapal harusnya. Secara kemungkinan. Oke. Ada hubungannya ya sama Ya, kapal-kapal gitu. Well, sama mungkin bener sih, mungkin bener. juga Cuma ada hubungan dengan berita-berita yang baru-baru ini. Apa oke, tuh? mungkin ada hubungannya ya.
Oke, lanjut lagi. Ayo, ada pendapat lain boleh disampaikan aja. Aku boleh nggak nih, Kak? Oh, ada Kak Filza nih. Nah, Oke, oh boleh aku kepada Kak Filza. boleh deh aku. Yang aku tahu Global Smooth Flotilla ini adalah salah satu gerakan aksi ya, aksi sipil untuk menyuarakan isu tentang Palestina. Jadi mereka itu melakukan pelayaran ke Gaza untuk memberikan bantuan ke rakyat-rakyat Palestina. Dan salah satu aktor yang paling terkenal ya dari Global Smooth Flotilla yang aku tahu itu Greta Thunberg. Tapi Global Smooth Flotilla nggak cuma dari orang-orang Global South, termasuk Indonesia juga. Setahu aku ngirim satu kapal ya untuk aksi ini kayak gitu. Wah, lengkap banget ya, Kak Oke. Hegar. Jawaban dari Kak Filza tadi udah nyebutin apa itu Global Smooth Flotilla, sama sama penyelenggaranya. Bener nggak sih, Kak? Ya, iya benar banget itu jawaban dari Kak Filza, lengkap banget. Kayaknya kita nggak perlu lanjut lagi deh. Sebenarnya tadi udah dipaparin semua nih sama Kak Filza nih. Iya nih. Oh, oke, 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 oke. Tapi benar banget jawaban Kak Filza, lengkap banget. Bagus, bagus. Keren, keren. Keren banget. Oke, mungkin ada lagi kah yang mau nyuarain pengetahuannya tentang GSV ini? Atau bisa dicukupkan nih? Mungkin boleh moderator. Mungkin boleh langsung dilanjut dulu aja kali ya, Kak Hegar. Oke, boleh banget. Aku yakin udah pada excited juga nih. Oke, mungkin operator boleh dilanjut. Boleh di next slide-nya. Nah, GSR. Apa itu GSR? Oke, seperti yang udah tertera di judul dan tadi juga yang udah sempat di-mention Kak Filza, jadi tentunya GSV itu adalah termasuk ke dalam jenis gerakan sosial. Dan buat dapat pemahaman yang lebih dalam tentang gerakan sosial, tentunya kita perlu tahu dulu dong definisi gerakan sosial itu apa, terutama dalam terminologi, baik dalam sosiologi maupun dalam hubungan internasional. Oke, jadi di sini langsung aja aku bahas dive deeper buat terminologi gerakan sosial dalam sosiologi. Jadi di sini aku udah beberapa definisinya dari beberapa ahli akademisi sosiologi ya. Yang pertama ini gerakan sosial adalah a collective attempt to further a common interest or secure a common goal through structurally informal collective action outside the sphere of established institutions. Ini menurut Anthony Giddens ya dalam bukunya. Kemudian ada juga loosely organized activities acting together in a non-institutionalized manner in order to produce change in their society. Ini menurut Stomska dalam bukunya juga. Lalu kemudian ada juga definisi gerakan sosial sebagai sustained collective challenges to elites, authorities, other groups, or cultural codes by people with common purposes and solidarity. Ini menurut Citero. Dan terakhir mungkin ada dari Batliwala. Jadi menurut dia gerakan sosial ini adalah a movement is a set of people with a shared experience of injustice who organize themselves to build their collective power and leadership to develop a shared agenda for change, which they pursue through collective action with some continuity over time. Ini menurut Batliwala. Nah, jadi kita bisa lihat ada suatu kesamaan di sini, yaitu ada yang dilakukan secara kolektif, yang didasarkan pada tujuan yang sama, target itu mempertahankan kondisi yang udah ada, seperti itu, atau untuk menentang perubahan. Oke, mungkin boleh di next, operator. Nah, dalam HI itu sendiri, kita kan tadi udah bahas dalam sosiologi, kita bahas dalam HI. Jadi dalam HI itu sendiri, gerakan sosial dapat dilihat salah satunya melalui konsep World Society yang digagas oleh Barry Boson dalam
English School. Jadi dalam hal ini ada sebuah perspektif atau teori ya yang bernama English School. Jadi menurut Buzan ini dalam World Society, konsep World Society-nya itu adalah sebuah arena bagi individu gitu dan juga kelompok transnasional untuk berpartisipasi dalam politik global tanpa harus melalui mediasi negara dan terbentuk karena ada perkembangan teknologi komunikasi, globalisasi, dan juga munculnya isu-isu global. Nah, dan gerakan-gerakan ini kemudian mampu membentuk suatu gerakan transnasional yang melampaui batas-batas negara atau prinsip state-centric. Dan dalam bukunya juga, From International to World Society, Buzan ini menulis bahwa World Society itu represents the realm where individuals and non-state actors express solidarities that transcend the state system, atau World Society merepresentasikan sebuah keadaan di mana individu dan non negara lainnya itu mengekspresikan solidaritas mereka yang melampaui batas negara atau prinsip state-centered tadi. Dan boleh di next, Bapak Operator. Nah, lalu kira-kira apa sih kesamaannya dari definisi gerakan sosial baik itu di rumpun sosiologi maupun di rumpun HI? Jadi, berdasarkan pengertian-pengertian tersebut ya, secara garis besar ini, gerakan sosial itu merujuk kepada upaya dan atau aksi kolektif yang terorganisir yang didasarkan pada adanya kesamaan tujuan bersama, common interest, common goals tadi, baik untuk mendukung atau menentang perubahan, make a change tadi, dan di luar dari jalur kelembagaan yang mapan. Jadi di luar dari institusi yang sudah ada, atau mungkin kalau dalam HI tadi melebihi batas-batas negara. Dan dalam HI lebih luas untuk cakupannya, gerakan sosial global adalah suatu aksi kolektif yang didasarkan seperti dalam sosiologi pada adanya tujuan dan solidaritas bersama gitu, yang bertujuan juga untuk mendukung atau menentang isu yang bersifat global, entah itu dalam politik, ekonomi, lingkungan, maupun gerakan sosial lainnya dari transnasional seperti individu, NGO, dan lain sebagainya yang bersifat melampaui batas negara, transcendent state system. Oke, itu adalah kesamaannya. Dan setelah kita mengetahui definisi dari gerakan sosial itu sendiri, mungkin aku bakal langsung kasih contoh nih. Boleh di next buat operator. Nah, ini adalah contoh dari gerakan sosial global lain selain GSF itu sendiri. Jadi GSF itu bukan satu-satunya gerakan sosial global ya, udah ada banyak banget gerakan sosial global yang lain, dan salah duanya adalah yang ada di layar ini. Yang pertama, dan kedua gerakan sosial itu didasarkan kepada adanya tujuan bersama dan digerakkan secara kolektif gitu, melalui aksi kolektif yang melintasi batas-batas negara sesuai dengan prinsipnya. Yang pertama itu ada Fridays for Future atau Triple F, atau ada nama lainnya itu Global School Strike for Climate. Jadi ini adalah gerakan para pelajar dan pemuda yang dimulai pada tahun 2018 dan diprakarsai oleh Greta Thunberg. Ini sama seperti tadi yang si Greta ini juga ikut dalam aksi GSF ini. Nah, jadi si Greta ini pada waktu itu dia melakukan aksi bolos sekolah setiap hari Jumat di depan gedung parlemen Swedia yang bertujuan untuk menuntut aksi nyata dalam menangani perubahan iklim gitu. Dan nggak butuh waktu lama, tentunya gerakan ini mendapatkan atensi internasional, dan kemudian para aktivis bagian lingkungan dari seluruh dunia, termasuk Indonesia itu bergabung untuk membentuk gerakannya. Dan pada tahun 2019 juga gerakan Triple F ini memperoleh penghargaan dari UNEP atau United Nations Environment Programme, memperoleh penghargaan Champion of the Earth. Ini adalah penghargaan yang diberikan untuk figur-figur yang memiliki andil besar dan positif kepada lingkungan. Nah, itu untuk Triple F atau Fridays for Future. Kemudian ada Amnesty International. Ini Amnesty International ini bergerak dalam bidang HAM itu, berbeda dari Triple F tadi yang bergerak dalam bidang lingkungan, climate change. Amnesty International ini bergerak dalam bidang human rights atau HAM. Dan ini adalah gerakan sosial global
yang udah dimulai sejak tahun 1961, jadi udah cukup lama, dan sampai hari ini udah diikuti lebih dari 10 juta orang dan dari 150 negara, termasuk Indonesia yang udah ada cabangnya juga nih, Amnesty International Indonesia sejak tahun 2017. Dan seperti yang udah aku bilang tadi, fokus dari gerakan ini adalah untuk memperjuangkan penghapusan pelanggaran, memperjuangkan penegakan, serta mempromosikan HAM secara global. Dan di Indonesia sendiri, Amnesty International ini gencar untuk menangani isu HAM yang belum tuntas di Indonesia melalui kegiatan kampanye, advokasi, dan segala macamnya untuk beraksi atas masalah HAM yang masih terjadi hingga hari ini di Indonesia. Oke, itu untuk contoh gerakan sosial global. Nah, mungkin boleh di next, operator. Aku bakalan dive deeper nih ke latar belakang dari GSF itu sendiri. Dan tentunya sama seperti gerakan sosial global yang lain, seperti tadi Freedom Apps, seperti Amnesty International, GSF ini juga nggak terbentuk dengan sendirinya nih. Pasti ada latar belakang yang latar belakang ini kenapa GSF ini bisa tergagas atau tercipta. Dan juga dari latar belakang itu bisa muncul atau lahir tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari GSF itu sendiri. Dan yang paling penting dalam background GSF ini adalah situasi dan kondisi yang terjadi di konflik Israel dan Palestina. Oke, mungkin boleh di next buat operator. Nah, konflik Israel-Palestina dan pemblokadean jalur humanitarian aid. Oke, sejarah konflik Israel-Palestina ini sebenarnya dapat ditarik jauh ke dalam tahun 1947 ya. Pada saat itu PBB itu mengadopsi UN Partition Plan yang memisahkan Jewish states dengan Arab states, dan kemudian partisi itu atau pemisah itu melahirkan Perang Arab Israel pertama pada tahun 1948, dan dari situ konflik-konflik yang ada di Israel dan Palestina terus berulang di tahun 1967, 80-an, dan seterusnya gitu. Tapi mungkin di sini aku bakal lebih fokus ke kejadian 2 tahun akhir dari 7 Oktober 2023. Jadi pada 7 Oktober 2023 atau sekitar 2 tahun lebih sedikit yang lalu, Hamas ini, kelompok perlawanan Hamas, melakukan penyerangan terhadap wilayah Israel, tepatnya wilayah selatan. Dan dari serangan ini tentunya menimbulkan korban jiwa sebanyak kurang lebih 1.200 warga Israel, dan tentunya hal ini menimbulkan kemarahan gitu bagi Israel. Nah, nggak butuh waktu lama bagi Israel untuk langsung menyatakan perang dengan Hamas dan menyatakan akan melakukan pengepungan penuh gitu terhadap Gaza. Dan long story short, hingga tahun 2025 ini, terlepas dari segala upaya gencatan senjata yang pernah dicoba dilakukan, tapi akhirnya gagal juga, konflik ini masih terus berlangsung nih, seperti semua, dan udah menewaskan lebih dari 60.000 warga Palestina di Gaza. Dan selain itu, konflik ini juga udah menyebabkan krisis kemanusiaan yang serius di Gaza, termasuk bencana kelaparan. Dan karena mungkin Israel menggunakan metode starvation mode ya sebagai alat perang mereka gitu. Dan pada kemarin banget nih, belum lama, pada bulan Agustus, artinya 20 Agustus 2025, lembaga atau sistem monitor yang dilakukan oleh PBB, yaitu Integrated Food Security Pace Classification atau IPC, menyatakan bahwa ada kelaparan yang dibuat seluruhnya oleh manusia atau man-made starvation gitu, di Gaza. Karena berdasarkan monitoring dari mereka, ada sekitar 500.000 orang yang mengalami kelaparan di Gaza, atau sekitar seperempat ya, sekitar 2 juta warga Gaza. Kemudian juga menurut laporan dari WHO nih, ada lebih dari 50 anak yang tewas akibat malnutrition sejak tahun 2025. Dan juga menurut laporan dari Kementerian Kesehatan Palestina sendiri, ada 273 orang yang tewas dalam waktu 1 minggu, hanya dalam waktu 1 minggu, akibat bencana kelaparan. Itu tanggal 22 Agustus 2025 kemarin. Dan bencana kelaparan ini dapat terjadi salah satunya yang disebabkan oleh blokade ketat yang dilakukan oleh Israel terhadap jalur humanitarian aid yang ada gitu di border-border yang ada di Gaza, baik itu melalui jalur darat, laut, dan udara sejak tahun 2025 ini, tapi tepatnya pada bulan Maret. Dan Israel ini beralasan gitu, kalau dibiarin kebuka dengan bebas nih,
maka akan banyak bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza akan dicuri oleh Hamas untuk menghasilkan keuntungan demi membiayai pasukan mereka. Dan oleh karena itu juga Israel itu hanya mengizinkan bantuan yang masuk itu dari lembaga-lembaga tertentu seperti dari Gaza Humanitarian Foundation atau GHF, dan ini adalah lembaga yang sebenarnya dibuat oleh Amerika dan Israel itu sendiri untuk mengantarkan bantuan kemanusiaan, dan sifatnya juga itu for profit. Jadi mungkin agak kontroversial ya di sini ya. Dan karena terbatasnya akses itu, maka terjadi krisis pangan yang cukup hebat di daerah Gaza di Palestina. Dan mungkin aku mau nambahin si konteks juga, tindakan blokade humanitarian aid yang dilakukan oleh Israel ini juga telah dianggap oleh PBB pada tanggal 16 September 2025 kemarin sebagai salah satu aksi genosida terhadap warga Palestina gitu, yang dikontak atau dilakukan oleh Israel karena menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza itu sendiri. Dan kemudian dari situasi-situasi kemanusiaan yang kian memburuk di Gaza ini, akumulasi itu muncullah inisiatif GSF gitu pada pertengahan tahun 2025. Dan setelah dilakukannya blokade pada sejak bulan Maret itu. Sebagai bentuk respons langsung terhadap aksi genosida yang telah dilakukan Israel terhadap warga Palestina serta blokade jalur humanitarian aid tadi. Dan perlu Sobat Kopi ketahui juga, usaha pelayaran GSF ini bukanlah kali pertama gitu. Sebenarnya pelayaran-pelayaran seperti ini yang dilakukan oleh aktivis-aktivis dan relawan gitu udah dilakukan dari sejak 2006 gitu, sejak 19 tahun yang lalu. Dan ini bukan sama sekali bukan yang pertama, tapi yang menarik adalah GSF ini adalah sebuah upaya kolektif yang sejauh ini yang terbesar gitu, yang pernah dilakukan, upaya besar yang kolektif. Oke, boleh di next buat operator. Nah, tadi kan aku udah bahas nih tentang background-nya dari GSF itu sendiri. Kemudian inisiator. Ini juga menarik. Jadi inisiator dari GSF ini, mereka semua bukan pihak-pihak yang baru melakukan usaha terhadap Gaza atau usaha pelayaran ini. Mereka semua adalah orang-orang yang pihak-pihak sudah pengalaman juga. Dan semua seperti gerakan sosial yang lain, tentunya nggak hanya sendiri aja. Untuk GSF ini sendiri ada setidaknya ada pihak utama yang menginisiasi pembentukan penggagasan GSF ini. Yang pertama adalah FFC atau Freedom Flotilla Coalition. Jadi FFC ini udah aktif itu melakukan gerakan pelayaran ke Gaza sejak tahun 2010 dengan tujuan yang sebenarnya masih sama, yaitu untuk menentang blokade Israel ke Gaza serta menegakkan hukum internasional untuk memperjuangkan hak kebebasan warga Palestina gitu. Dan tentunya juga mengatakan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Dan anggota yang pihak-pihak yang menjadi anggota dari FFC ini terdiri dari banyak negara, termasuk Indonesia. Dan FFC ini fakta menariknya juga Sobat Kopi baru menginisiasi pelayaran pada tahun 2025 ini, tepatnya sudah ada 3 pelayaran sebelum GSF. Yang pertama ada Armada Conscience pada bulan Mei kemarin, lalu ada Armada Madrid pada bulan Juni kemarin, dan juga Armada Handal pada bulan Juli 2025 ini. Dan di salah satu dari 3 pelayaran tersebut, di Greta Thunberg ini juga ikut. Jadi ini bukan Greta Thunberg juga sebelumnya sudah pernah berpartisipasi gitu. Dan semua pelayaran ini yang sudah dilakukan oleh FFC sejak tahun 2010 itu sebenarnya gagal karena diintercept oleh Israel di Laut Mediterania. Kemudian ada Maghrib Small Flotilla. Ini adalah koalisi konvoi pelayaran kemanusiaan ke Gaza yang digagas oleh negara-negara yang berada di wilayah Afrika Utara nih, Sobat Bobi. Dan penggagas utama dari Maghrib Small Flotilla ini adalah Tunisia, negara Tunisia. Kemudian ada Global Movement to Gaza. Nah, ini juga menarik nih teman-teman. Karena Global Movement to Gaza ini sendiri sebenarnya nggak berfokus kepada aksi pelayaran tadi, tapi lebih berfokus kepada gerakan dari grassroots global untuk memobilisasi aksi solidaritas terhadap Palestina itu sendiri. Dan ini yang digagas atau diorganisir oleh GMTG ini nggak terbatas di pelayaran aja, tapi juga di aksi-aksi solidaritas di darat dan lain sebagainya gitu, berbagai macam bentuk. Nah, partisipan serta anggota dari GMTG ini bersama 4 pihak yang lain di sini kemudian membentuk GSF pada pertengahan tahun 2025 kemarin.
Oke, yang terakhir adalah Sumut Nusantara. Dan ini juga sama, udah di-mention juga oleh Afirza di awal. Jadi ini adalah koalisi pelayaran kemanusiaan yang digagas oleh relawan dari Malaysia. Jadi relawannya dari Malaysia. Dan negara-negara lain yang seperti Malaysia juga turut menjadi anggota nih dari Sumut Nusantara ini. Seperti dari Indonesia, ada dari Thailand, Filipina, Brunei, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, dan Maladewa. Jadi mereka semua bersatu untuk membentuk Sumut Nusantara dan melakukan pelayaran ke Laut Mediterania pada 24 Agustus 2025 dari Malaysia. Nah, Sobat Kopi semua, dari keempat inisiator ini dapat disimpulkan. Walaupun relawannya berasal dari background yang sangat berbeda, entah itu wilayahnya, ras, suku, agama, dan provinsi mereka masing-masing, tapi mereka semua ini bisa disatukan oleh sebuah aksi dan tujuan yang sama gitu untuk membentuk suatu gerakan kolektif, yaitu untuk menggalang solidaritas terhadap warga Palestina dan juga untuk menanggapi krisis yang terjadi di sana. Sehingga seperti yang sudah tadi dibahas, mereka dapat membentuk suatu gerakan global yang besar, bersifat transnasional dan juga melampaui batas tersebut. Gitu. Nah, mungkin boleh di-next buat operator. Oke, selanjutnya adalah target dan tujuan dari DS ini sendiri. Seperti yang aku bilang, semua gerakan sosial pasti memiliki tujuan, entah itu untuk menentang atau mempertahankan kondisi tatanan sosial, baik secara regional maupun global, dan dalam hal ini konteksnya global ya. Nah, sesuai dengan kesamaan dari para inisiator tadi, tentunya GSS ini juga punya misi yang secara garis besar sama, yaitu untuk merespons blokade dan pengepungan yang dilakukan oleh Israel di Gaza, serta untuk mengantarkan bantuan kemanusiaan dalam rangka untuk menghentikan krisis kemanusiaan yang terjadi di sana akibat minimnya pasukan humanitarian aid yang masuk, serta untuk menggalang solidaritas dari dunia internasional terhadap isu-isu yang terjadi di Gaza, serta sebagai bentuk kekecewaan nih, sebagai bentuk respons para relawan yang terlibat yang menganggap lembaga-lembaga internasional dan pemerintah negara-negara mereka masing-masing itu udah lamban gitu, kurang aktif untuk menentang human rights dan international law violations yang telah dilakukan oleh Israel. Nah, pertama tujuannya tentu aja menembus blokade Israel ini yang udah diperjuangkan sejak pelayaran pertama dulu di tahun 2006 untuk menembus blokade ketat yang dilakukan Israel di Gaza gitu. Dan area-area perbatasan ini tentunya menjadi titik vital karena menjadi titik masuk bagi bantuan kemanusiaan itu. Juga pengepungan Israel terhadap Gaza gitu atau pendudukan Israel illegal occupation-nya itu yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun tentunya juga dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM bagi kebebasan warga Palestina gitu. Dan JSF ini yang berusaha untuk memperjuangkan pembebasan Palestina dan Gaza dengan menembus blokade ini. Kemudian ada mengatakan humanitarian aid lewat jalur perairan internasional. Nah, akibat dari blokade tadi, entah itu di jalur udara, darat maupun laut, Gaza kan terputus dari dunia luar. Dan kenapa GSF ini memutuskan atau memilih untuk mengantarkan bantuan lewat jalur perairan? Karena mereka ini ingin melakukan bypass gitu terhadap blokade di jalur darat yang diblokir oleh Israel atau hanya mengizinkan bantuan yang masuk itu dari lembaga tertentu gitu. Nah, tapi resiko mengantarkan bantuan kemanusiaan lewat jalur perairan internasional ini tentunya bukan tanpa resiko. Seperti yang aku sudah sampaikan tadi juga, berulang kali upaya pelayaran dari tahun 2006 ini bahkan yang terakhir sebelum GSF itu berulang kali diintercept atau dicegat oleh Israel gitu di laut internasional. Padahal secara hukum internasional kan yang diatur laut internasional salah satunya siapa aja nih boleh melakukan pelayaran di perairan internasional serta laut teritorial gitu dengan prinsip right of innocence passage dari UNCLOS itu sendiri. Nah, Israel ini udah berulang kali melakukan pencegahan bahkan penyerangan terhadap rombongan-rombongan pelayaran yang berusaha untuk mengantarkan kemanusiaan dalam menembus blokade ini. Dan sejak tahun 2008. Karena Israel juga beranggapan mereka sedang melakukan pendudukan gitu di wilayah Gaza, mereka juga berhak untuk melakukan blokade di wilayah laut teritorial yang seharusnya menjadi milik Gaza, Palestina. Itu sebenarnya ilegal. Dan kemudian untuk menggalang solidaritas masyarakat global
Tentu aja seperti yang udah aku bilang tadi, gerakan sosial ini selalu bersifat kolektif ya. Dan terbukti dari GSF ini yang berhasil menyatukan aktivis relawan dengan berbagai macam background mereka berasal dari 47 lebih negara dalam satu tujuan yang sama, gitu, untuk mengantarkan bantuan kemanusiaan, untuk menembus blokade dan lain sebagainya sebagai bentuk solidaritas dan juga untuk meningkatkan awareness masyarakat global terhadap isu yang masih terjadi di Gaza. Kemudian yang terakhir adalah respons terhadap kekecewaan mereka gitu terhadap lambannya dari lembaga internasional yang ada dan juga pemerintahan negara mereka masing-masing yang dianggap kurang aktif dalam menentang perlakuan Israel terhadap warga Palestina khususnya di Gaza, juga untuk menentang isu krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza, yang kemudian membuat mereka memutuskan untuk melakukan aksi kolektif yang nyata beriklan. Oke, nah setelah bahas tujuan-tujuannya nih, tadi dari background, dari inisiatornya dan juga dari tujuan-tujuannya, mungkin boleh di next fotografer. Aku bakal buka suatu sesi diskusi singkat aja, tapi cukup menarik. Dan tadi aku udah sempat mention juga, pelayaran kemanusiaan ke Gaza ini udah berulang kali dilakukan dan berulang kali gagal juga akibat dicegat oleh Navy Israel, angkatan Israel gitu. Dan menurut Sobat Kopi semua nih, ada nggak sih tujuan tersirat dari misi GSF ini atau kembali dilakukannya pelayaran ke Gaza ini, di mana tujuan tersirat tersebut adalah untuk kembali menunjukkan penonton Israel kepada dunia internasional terkait tindakan mereka yang menghalangi humanitarian aid ke Gaza dan juga melanggar hukum internasional dengan melakukan aksi pencegatan terhadap program GSF di perairan internasional. Karena pasti dari pihak inisiator tadi juga kan pasti udah mampu untuk menyiapkan skenario kalau beranggap atau bersiap diri bahwa mereka kembali dicegat gitu, karena ini juga bukan pengalaman pertama mereka dan juga mungkin di tengah-tengah situasi dan kondisi di mana isolasi diplomatik anak Israel ini semakin nyata gitu, karena semakin terang-terangan melakukan aksi genosida ke Gaza dan juga semakin banyak pihak-pihak di internasional itu yang menentang gitu, mengacung tindakan mereka. Mungkin dan yang mau berpendapat sobat kopi semua boleh raise hand atau boleh chat di kolom chat ya. Iya, bener banget nih, Sobat Popi. Adakah yang mau menyampaikan pendapatnya terkait tujuan tersirat dari misi GSF? Apakah ada, Sobat Popi? Boleh langsung yang ingin menyampaikan pendapatnya ataupun perspektif dari teman-teman, boleh langsung raise hand atau tulis di kolom chat ya. Ayo teman-teman, Ayo nggak silakan, ada salah. jangan malu-malu. Kita Ini nggak marah. kita diskusi aja, kita Iya, kita brainstorming nice aja. kok. Bener banget. Gimana nih Sobat Popi? Ayo, Hmm, ada yang namanya Funi. kenapa? Ada yang namanya Funi. Ini atau Zikri mau menyampaikan? Saya dari tadi semangat banget di screen. Iya. Oke, sure. Jadi kan ini adakah tujuan tersirat? Pertanyaannya itu, adakah tujuan tersirat dalam misi GSF untuk kembali menunjukkan perlakuan Israel kepada dunia internasional terkait tindakan mereka yang menghalangi humanitarian aid ke Gaza, melanggar hukum internasional, dan mencegat rombongan GSF di perairan internasional? Menurut aku nih ya, pasti. Jadi kan GSF ini tuh sebuah organisasi internasional yang merupakan organisasi aktivis. Tujuan mereka itu tuh untuk berusaha, berupaya untuk menyelesaikan masalah-masalah di dunia yang masih ada. Mereka itu tuh bersifat idealis
Dan salah satu cara mereka untuk melakukan hal tersebut itu, kalau mereka tidak bisa secara langsung melakukan, merekanya itu menaikkan awareness, mereka raise awareness atau perhatian masyarakat internasional terhadap permasalahan tersebut. Dengan harapan bahwa masyarakat internasionalnya itu menekan pemerintah-pemerintah mereka untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, gitu kan ya. Jadi menurut aku mereka secara natural karena mereka itu sebuah organisasi aktivis pasti ada keinginan untuk menyebarkan awareness dan menunjukkan kepada masyarakat internasional terhadap aksi Israel dalam blokade ini, kayak gitu. Wah, Oh, jawaban yang sangat-sangat insightful banget ya, Kak Heger ya. ya benar banget, benar banget. Aku pun sepakat dengan pendapat dari Sigrid tadi, since CSF ini tentunya digagas oleh aktivis kan. Jadi mereka pasti bagaimanapun caranya mereka akan berusaha gitu untuk meningkatkan awareness masyarakat internasional terhadap isu ini, juga untuk memberikan international pressure gitu terhadap Israel melalui pemerintahan negara mereka masing-masing. Dan salah satu caranya ini dengan melakukan gerakan-gerakan sosial yang telah berulang kali dilakukan gitu, dan terbukti mereka nggak masih belum patah semangat, tapi mereka juga masih terus melakukan hal ini. Dan aku setuju sih dengan pendapat dari Zikri ini, gitu sih, Silvi. Oke. Oke, mungkin Dari oh dari teman-teman sobat Popi yang lain apakah ada yang ingin menambahkan? Atau sudah cukup nih Kak, ini ayo, langsung next slide atau ada yang mau menambahkan lagi nih? Ayo interaksi, ayo ayo, ayo, ada lagi nggak nggak? usah introvert, Ayo dong nggak usah teman-teman. shy, Nggak ada nanti salah, nggak ada digigit loh. benar kok. Hmm. Ya, yang takut-takut Let's nanti aku go. gigit. Galak banget sih Kak Zikri. Kak Heger, aku boleh nambahin sedikit nggak sih Kak? Boleh, boleh, boleh. Boleh banget, boleh banget. Ya, semakin banyak ini semakin Oke, bagus. oke. Tadi yang seperti sudah dijelaskan ya sama Hegar, kalau GSF ini itu menyatakan tujuannya itu tadi mematahkan pengepungan ilegal di Gaza melalui laut, membuka koridor kemanusiaan, dan mengakhiri genosida yang sedang berlangsung terhadap rakyat Palestina. Nah, ada nggak sih Kak kayak tujuan sebenarnya itu dari armada ini adalah untuk provokasi dan melayani Hamas tentu saja bukan untuk upaya kemanusiaan. Itu ada apa ya ini ada itunya nggak sih Kak? Ada kemungkinannya? Ada kemungkinan untuk memprovokasi Hamas atau gimana? Iya, benar banget Kak. Mungkin kalau setahu aku sih ya, dari yang aku baca mungkin boleh koreksi kalau salah. Pihak Hamas ini juga itu justru mendukung gitu gerakan JSF ini, karena kan mereka sebagai pihak yang merasakan dibantu ya, terutama di wilayah yang menjadi eh, tempat beroperasinya atau tempat pemerintahannya Hamas ini kan di Gaza itu. Dan mereka merasa dengan adanya JSF ini juga justru semakin membantu mereka dan juga melegitimasi mereka gitu. Sama mereka akan mengantarkan humanitarian aid ke warga di Gaza gitu yang menjadi konstituen dari si Hamas ini. Dan juga dengan meningkatnya pembicaraan tentang Gaza gini melalui misi JSF ini, tentunya kan akan meningkatkan awareness dari international society dan juga akan meningkatkan international pressure gitu kepada pihak Israel yang secara teknis ya sedang perang gitu atau berkonflik dengan Hamas. Jadi menurut aku sendiri sih bukannya memprovokasi ya, tapi gerakan JSF ini malah justru selaras gitu dengan Hamas atau berada di side atau pihaknya Hamas. Menurut aku sih gitu. Tapi mungkin dari Zikri atau dari Oke. kelompok yang lain barangkali ada pandangan lain gitu, perspektif lain.
No, no, I think udah spot on kok. Kayaknya nggak Mhm. perlu ditambahin. Iya, kalau dari aku juga udah cukup sih, Kak Iya. Hegar. Makasih ya atas jawaban yang sangat sangat menjawab. Mungkin setelah ini bisa Oke, langsung next aja kali ya, Kak? oke, boleh banget. Langsung kita ke pembahasan selanjutnya dari Iya. diskusi ini. Nah, kita sampai ke pembahasan tentang pelaksanaan GSF ini sendiri. Tapi sebelum kita dive deeper ke pelaksanaannya, mungkin kita boleh simak dulu visualisasi dari rute pelayaran GSF ini. Nah, boleh disimak videonya. Ini adalah rute pelayaran yang ini dengan dari contohnya yang Spanyol lalu berlalu ke di Indonesia, lalu ada juga yang berlayar dari Itali, kemudian ada sekali yang di Spanyol. Kurang lebih ini buat visualisasi dari rute pelayaran. Oke, mungkin Hegar, Kak Hegar, mau nanya dong. boleh. Gimana, gimana, gimana? Oke, jadi itu kan tadi apa nih itu namanya? Udah tahu GSF-nya sendiri gitu kan ya. Aku mau nanya dong, timeline GSF-nya sendiri itu kayak gimana sih? Apa nih itu namanya? Waktu-waktu kayak pembuatannya mereka, terus misi-misi pengumuman misi mereka itu tuh timelinenya gimana sih? Oke, ini pertanyaan bagus banget dan kebetulan mau aku jelasin juga. Boleh di next buat operator? Nah, jadi ini dia buat timeline-nya. Jadi GSF ini mulai diumumkan pada pertengahan 2025 kemarin, tepatnya pada bulan Juli ya, tanggal 28 Juli. Kemudian tadi seperti yang udah aku sempat mention juga, Sumu Nusantara ini dari Asia Tenggara dan Asia Selatan gitu melakukan pelayaran ke Laut Mediterania dari 4 Agustus 2025. Dan pelayaran mereka ini dimulai dari Kuala Lumpur gitu. Mungkin karena jaraknya yang lebih jauh, jadi membutuhkan waktu yang lebih lama gitu, sehingga mereka berangkat lebih awal. Kemudian rombongan utama dari GSF ini sendiri berangkat dari Spanyol, Barcelona ya, pada akhir Agustus, pada 31 Agustus kemarin. Kemudian mereka itu ada yang berlabuh di Tunisia dulu, 14-16 September mereka kembali melanjutkan perjalanan. Dan selama berlabuh di Tunisia ini beberapa armada dari Spanyol tadi melakukan memperoleh serangan drone gitu, entah dari siapa, tapi memperoleh serangan drone ketika mereka sedang berlabuh di pelabuhannya. Nah, kemudian mereka ini berangkat kembali dari ada yang dari Italia, ada yang dari Tunisia, dan juga ada yang dari Yunani, dari Greece gitu. Kemudian mereka di laut internasional, di laut Mediterania, termasuk rombongan dari 10 Nusantara tadi. Nah, pada 1 Oktober 2025, 2 Oktober, awal bulan ini, ada 13 armada dari rombongan GSF ini dicegat oleh AL Israel. Pada saat itu rombongan ini udah mencapai sekitar 70 nautical miles atau sekitar 130 kilometer dari Gaza Coast, dari pantai Gaza. Kemudian disusul di kemudian hari dan keesokan harinya lagi pada tanggal 2 sampai 3 Oktober, Angkatan Israel ini mencegat seluruh armada yang tersisa dari rombongan GSF itu sendiri. Jadi begini Zikri untuk timeline misinya. Gimana? Apakah menjawab Zikri? Sangat. Terima kasih banyak Hegar.
Oke, mungkin kan dari tadi kamu kayak udah excited banget nih buat ngomong dan kamu belum jelasin dan kamu udah nanya juga. Mungkin next buat penjelasan selanjutnya bakalan aku oper ke kamu ya, Zikri ya. Sip, sip, sip. Aku sangat siap untuk ini. Oke, guys. Talk next. Jadi kan tadi udah dijelasin banyak hal nih ya. Sekarang giliran aku ingin menjelaskan pertama-tama siapa saja sih yang berpartisipasi dalam misi GSF. Jadi GSF kan sebuah organisasi internasional yang terdiri dari kumpulan serumpun NGO dan individual yang berasal dari berbagai latar belakang dan pengalaman yang berbeda-beda. Namun, mereka itu semua mempunyai misi yang sama, yaitu merupakan dedikasi untuk menerobos blokade Israel yang mengelilingi Gaza Strip. Jadi, GSF itu, karena merupakan organisasi yang besar, mereka itu tuh memiliki sebuah steering committee atau sebuah leadership circle yang bertujuan untuk memperbaiki efisiensi antar organisasi agar mereka itu bisa melakukan kegiatan mereka seefisien mungkin. Nah, inner circle-nya mereka atau steering committee-nya mereka itu mempunyai nama-nama yang penting seperti Thiago Avia dari Brazil, Yasmin Akar dari Jerman, dan Cleoniki Alexo Paulo dari Yunani. Nah, dari nama-nama tersebut bisa dilihat bahwa GSF itu tuh terdiri dari banyak orang yang berasal dari negara-negara yang beda, dari global gitu kan ya. Mereka bukan cuma dari negara satu aja. Ini karena mereka itu tuh tidak diskriminasikan antara siapa yang ingin masuk ke organisasi mereka, asal mereka mempunyai dedikasi dan tujuan yang sama untuk mengerjakan tugas mereka dan menerobos blokade Israel. Nah, salah satu NGO yang merupakan bagian dari kolaborasi GSF dan merupakan salah satu NGO dominan di dalam GSF merupakan NGO yang bernama FFC atau Freedom Flotilla Coalition. Nah, Freedom Flotilla Coalition itu sebuah organisasi yang sudah lama mengorganisasikan usaha-usaha atau upaya-upaya untuk menerobos blokade Israel terhadap Gaza. Jadi mereka ini memang mempunyai banyak pengalaman handling dengan blokadenya Israel. Jadinya mereka secara natural dijadikan salah satu key member dari komite mereka. Nah, GSF ini memiliki partisipan atau peserta dari lebih dari 44 negara, termasuk figur-figur publik yang mungkin kalian tahu secara internasional seperti Mandia Mandela dari Afrika Selatan, ada Kalau dari Spanyol. Ini tokoh-tokoh publik ini melakukan endorsing terhadap GSF ataupun mereka itu berpartisipasi secara langsung dalam organisasi GSF untuk membantu mereka dalam tugas mereka. Kemudian GSF juga mendapatkan relawan-relawan baru dari organisasi aktivis di seluruh dunia. Jadi cara bekerjanya itu banyak organisasi aktivis di dunia yang ingin membantu kemanusiaan di seluruh dunia secara di panggung internasional. Mereka itu sering nge-offer ke relawan-relawan mereka, di koneksinya mereka, di-offer ke mereka. Ini ada GSF. Kalian kalau misalnya tertarik dalam membantu organisasi mereka, ada linknya, ada channelnya yang bisa mereka direkrut dari organisasi tersebut. Salah satunya merupakan kelompok Sumut Nusantara. Sumut Nusantara itu beroperasi di Nusantara, ya, di Asia Tenggara, dan mereka itu mengirimkan relawan-relawan untuk membantu GSF. Next please. Oke. Sekarang kalian mungkin saja berpikir, kan banyak tujuan-tujuan mereka ini lumayan idealis ya. Mungkin kalian tertarik, tapi kalian agak bingung. Soalnya kan kita biasanya itu nggak bisa secara fisik ke sana, gitu kan ya. Dan kita juga, kalaupun mau nge-support moneter, kayaknya kemampuan material kita nggak akan
cukup untuk bermakna ya buat mereka gitu kan mereka butuhnya banyak. Jadi bagaimana kita bisa support mereka secara non langsung gitu kan, secara indirect gitu. Nah, ini ada 2 avenue atau 2 cara yang ampuh untuk melakukan hal tersebut, kawan-kawan. Jadi yang pertama itu adalah menyebarkan informasi atau awareness. Ini agak klise ya sebenarnya. Jadi bagi kalian yang berminat untuk mensupport GSF, kalian bisa mengunggah konten ke media sosial seperti Instagram, Twitter, TikTok tentang misi-misi yang dilakukan oleh GSF. Dan bagi kalian yang mempunyai platform publik, misalnya kalian mempunyai TikTok yang banyak followersnya atau YouTube yang banyak subscribersnya gitu kan, kalian yang mempunyai fanbase seperti tersebut, kalian juga bisa mengcover cerita-cerita yang terjadi mengenai GSF, mengenai perjalanan dan hambatan yang dialami oleh mereka, agar kalian bisa membawa kesadaran gitu kan, kalian bisa mendireksikan platform kalian untuk menaikkan kesadaran terhadap isu tersebut. Yang kedua adalah advokasi publik atau advokasi politik, sama aja sih sebenarnya. Jadi advokasi politik itu tuh lebih spesifik daripada menyebarkan informasi atau awareness saja ya. So cara kita melakukan advokasi politik itu kita mendesak pemerintah dan lembaga internasional untuk mendukung akses kemanusiaan ke Gaza. Kita secara natural menyoroti pelanggaran blokade laut yang dilakukan oleh Israel dalam segi hukum internasionalnya mereka ataupun dari segi kemanusiaan gitu kan. Kita menaruh tekanan publik, tekanan politik terhadap orang-orang yang bisa melakukan change gitu. Soalnya kan kita secara individual mungkin tidak bisa melakukan banyak tidak bisa memiliki banyak pengaruh, tapi jika kita secara pemerintah atau secara lembaga internasional itu kan bisa lebih bermakna. Nah, tindakan tersebut dilakukan dengan harapan bahwa tekanan politisi, pemerintah, ataupun lembaga internasional bisa memaksa pihak yang bertindak untuk menduga kedua kali tindakan mereka dalam melakukan blokadenya secara natural. Next, please. Oke, ini ada video lagi loading sebentar dulu ya. Nah, nih, jadi video ini ngecover sebuah insiden di mana GSF armadanya mereka dicegat oleh very very bright light at us and they're firing water. Hands up. Hands up everybody. Can you put your fucking hands up please? Okay, phones on the water please. Phones on the water. Okay, guys, okay, phones on the water, please. Phones on the water. Nah, jadi video tersebut ya memang shocking ya. Aku setiap kali ngelihat video itu tuh jujur deg-degan. Soalnya kan kepikiran aja kita di tengah laut, kita ingin nge-support Gaza, tapi dicegat oleh Israel gitu kan. Kita takut, kita diapain gitu. Jadi video tersebut bisa memperlihatkan apa yang terjadi ke flotila GSF yang dicegat oleh Israel. Jadi mereka nggak bisa masuk ke Gaza untuk deliver bantuan humanitarian mereka, bantuan kemanusiaan mereka. Kan? Next please. Jadi kalian dengan melihat video tersebut pasti mempertanyakan. Jadi GSF ini berhasil nggak sih? Soalnya kan tujuan utama yang disebutkan oleh GSF itu kan mereka itu ingin memecah blokade laut Israel terhadap Gaza, menerobos laut internasional ke wilayah Gaza, dan mengirimkan bantuan kemanusiaan terhadap masyarakat di sana. Namun hasilnya yang kita bisa lihat dari video itu, semua kapal misi GSF, 42 kapal totalnya BTW,
itu tuh semuanya dicegat dalam kisaran waktu antara 1 sampai 3 Oktober tahun ini 2025 oleh IDF, Angkatan Laut Israel di laut internasional. Jadi bisa diasumsikan oleh banyak orang itu kalau misalnya misi mereka itu gagal, kan ya, soalnya mereka tidak bisa menaruh bantuan humanitarian ke Gaza. Next. Tapi tidak secepat itu, kawanku, oke? Jadi walaupun mereka itu tuh in theory di dalam stated tujuannya mereka itu hanya ingin ngasih bantuan humanitarian secara langsung ke Gaza, tapi kan tadi yang seperti kita sudah diskusikan dengan Kak Hegar, gitu kan ya, kitanya itu udah tahu kalau misalnya mereka juga ingin raise awareness, mereka itu ingin meningkatkan perhatian dunia terhadap blokade tersebut, dan di hal tersebut mereka sudah mendapatkan sukses yang sangat banyak. Jadi semenjak insiden GSF-nya itu tuh dicegat di laut internasional oleh Angkatan Laut Israel, Al Jazeera, Reuters, The Guardian, The Star, Committee to Protect Journalists, banyak media internasional yang ngecover cerita tersebut. Mereka itu memutarkan cerita dan memberikan perhatian terhadap blokade tersebut karena mereka itu dipicu oleh aksi GSF, gitu kan ya. Terlebih lagi, mereka itu memberikan perhatian terhadap pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel. Jadi, menurut hukum humaniter internasional atau HHI, blokade laut itu hanya sah bila dilakukan dalam konteks konflik bersenjata internasional, bertujuan murni militer, dan tidak menargetkan penduduk sipil. Gaza bukan negara yang berdaulat. Hamas itu bukan entitas berdaulat. Israel tidak secara formal dalam keadaan perang sebagai entitas negara. Nah, bukan negara antar negara perang. Dan karena itu, banyak ahli hubungan internasional atau hukum internasional yang menilai dasar hukum perang untuk blokade ini tidak terpenuhi dan tidak sah. Terlebih lagi, untuk blokade itu untuk menjadi sah, mereka itu tidak boleh menargetkan penduduk sipil ataupun menargetkan barang-barang yang bisa membantu sipil di daerah tersebut. Karena karena pencegatan ini, blokade ini, prevents food ataupun hal-hal yang dibutuhkan oleh populasi Gaza, maka lebih banyak lagi pertanyaan terhadap legalitas blokade tersebut yang dilakukan oleh Israel. Next, please. Nah, tadi kan itu ada dampak yang pelanggaran hukum internasional, perhatian terhadap pelanggaran hukum internasional, gitu kan ya. Tapi apakah ada dampak lain dari atensi dunia internasional, khususnya kepada isu Israel dan Palestina? Well, ada dua lagi. PPT-nya masih ada nih. Jadi yang pertama itu ada tekanan diplomatik dan citra internasional. Kan tadi kita udah bahas kalau misalnya media internasional serta banyak aktor-aktor politik internasional yang menekankan kalau misalnya mereka itu tuh nggak setuju dengan perlakuan Israel dengan mencegat GSF, gitu kan ya. Tapi terlebih lagi dengan mereka aktor-aktor tersebut itu ekspresikan ketidaksetujuannya mereka karena terhadap Israel untuk double think, gitu kan ya, karena makin banyak orang itu tuh memperhatikan legalitas serta aksi dari Israel secara keseluruhan maupun dalam kasus spesifik ini. Gara-gara banyak orang ngelihat apa yang terjadi terhadap GSF, mereka juga ngelihat lagi, lah Israel selama ini melakukan hal yang sama, gitu loh. Jadi mereka itu lebih mempertanyakan aksi-aksi Israel dan hal ini mengurangi kredibilitas aksi Israel dalam panggung internasional. Yang kedua, ini tuh memicu perubahan narasi media dan advokasi hukum. Tadi kan aku udah membicarakan bahwa banyak media yang mengcover story ini, gitu kan ya.
Dan karena banyak cerita yang mendiskusikan insiden ini bisa memicu perubahan narasi media dengan liputan media internasional yang terjadi di kasus tersebut. Banyak orang yang mulai mempertanyakan Israel dan narasi mereka yang saat mereka masuk ke Gaza. Kenapa mereka masuk ke Gaza, apa yang sedang mereka lakukan di Gaza. Semua orang mulai mempertanyakan hal-hal ini yang selama ini udah ada narasi oleh Israel kalau mereka ini mempunyai justifikasi sendiri, tapi sekarang mereka udah dipertanyakan. Oke, itu sudah berakhir materi dari saya. Mohon next moderator, giliran kita ini masuk ke Q&A session. Dan untuk ini saya akan serahkan balik ke moderator. Silakan Silvi. Oke, Zikri, terima kasih. Wow, Wow, pematerinya sangat keren banget gak sih, guys? Aku ucapin terima kasih kepada kedua pemateri atas pemaparannya yang sangat insightful, bener banget, sangat daging banget ya materinya, Sobat Poppy. Oke, selanjutnya setelah mendengar penjelasan yang sangat luar biasa tadi, aku yakin banget banyak insight baru yang muncul di benak Sobat Poppy. So, mari kita buka Q&A session. Aku persilakan kepada Sobat Poppy, jika ada yang mau menanggapi ataupun bertanya kepada pemateri, bisa langsung raise hand atau chat di kolom chat aja ya teman-teman. Ayo Sobat Poppy yang mau nanya. Let's go teman-teman, Sobat Poppy gas nanya. Itu Kak Akbar mau itu? Oh, kabar mau tanya? Tadi perasaan ada sempat kayak tangan naik, tapi habis itu diturunin lagi. Oh iya. Abai siap banget nih, Abai nih. Coba nih, mana nih? Abai sepakat. Serius? Abai. Tadi ada Jelas banget mau nanya, Abai. Jelas banget mau nanya. Iya. Fix, Abai. Iya nih. Dari aku sih cukup ya teman-teman, udah insightful banget tadi materinya, Masya Allah. Kagum sih liatnya. Alhamdulillah. Tadi raise hand gak sih, Zikri? Si Abi Tadi aku ngeliatnya sih ada. Ya kan? Tapi dianya kayak rasanya nge-gaslighting kayak gini nih. Iya, mohon maaf kayaknya salah lihat deh Kak. Aku tadi ini sih Kak Zikri. Oh iya. Oh gitu. Emang iya ya? Oke. Ada yang lain nggak? Ya. Yang lain nih, ayo teman-teman. Ayo. Sobat Poppy yang lain. Bukan. Mas, nah, ini ada nih yang angkat tangan. Oh, Kak Firza. Boleh banget Kak Firza. Boleh. Oke, Langsung saja Kak. Oke, thank you Silvi dan thank you so much Hegar sama Zikri, keren banget materinya, dijelasin dari akar-akarnya gitu ya. Dan aku sebenarnya simpel aja dan aku pengen lebih tahu, kan GSF ini sudah lama ya, dari 2006 gitu. Nah, selama perjalanannya ini, apakah gerakan sosial yang mereka lakukan itu udah pernah berhasil kayak mempengaruhi kebijakan luar negeri negara-negara besar? Itu aja. Thank you. Oke, terima kasih Kak Fizia atas pertanyaan yang sangat insightful banget. Jadi kalau aku boleh mengulang, tadi tuh Kak Fizia itu tanya Global Smooth Flotilla, ya Allah, susah banget nyebutnya. Udah lama, dari tahun 2006. Nah, selama perjalanan Global Smooth Flotilla ini yang dari 2006, apakah ada gerakan sosial yang berhasil mempengaruhi kebijakan luar negeri atau kebijakan internasional? Hegar mau jawab gak? Mungkin ada aku dulu sebentar ya. Mungkin nanti kalau aku ada kurang. Jadi gerakan GSF ini sebenarnya udah dari 2006 itu gerakan-gerakan
pendahulunya sih kalau lebih tepatnya. Jadi kan udah banyak tuh gerakan-gerakan dan GSV ini merupakan gerakan upaya pelayaran terakhir gitu. Nah, kalau tanya ini cukup menarik. Apa gerakan sosial yang mereka lakukan itu udah pernah gitu memengaruhi kebijakan luar negeri, terutama dari negara besar di dunia internasional. Mungkin as far as I know ya, mungkin nanti boleh ditambahin sama Zikri atau sama topik yang lain, kalau secara langsung itu mempengaruhi kebijakan luar negeri, mungkin belum pernah, secara langsung benar-benar mempengaruhi gitu. Cuma mungkin kalau tujuannya itu memperoleh atensi dari internasional, tentunya udah sering, terutama di tahun 2010 juga dari yang udah bahas itu, nah ada kejadian penembakan gitu dari armada, entah itu dari Turki atau mana, dan itu menewaskan aktivis atau relawan yang ada di armada tersebut. Dan tentunya itu kan melahirkan atensi internasional. Tapi mungkin kalau kebijakan luar negeri itu bentuk-bentuk seperti caman dari pemimpin negara sering banget. Cuma ketika ada warga negara mereka yang menjadi aktivis relawan dalam gerakan-gerakan yang ada itu ditangkap secara ilegal gitu, kemudian ditahan di Israel, jadi detaini dan kemudian dideportasi. Itu udah sering banget kalau rekaman seperti itu. Nah, mungkin berkaitan dengan GSF ini yang terakhir banget yang bulan kemarin, mungkin salah satu yang mempengaruhi kebijakan luar negeri ini adalah karena kemarin mungkin apa ya, ketika udah banyak kejadian-kejadian pencegahan secara ilegal ini dan upaya penghalangan oleh Israel juga mungkin melahirkan international pressure yang pada akhirnya berujung kepada negara-negara itu lebih banyak negara lagi, maksudku yang mengakui kedaulatan Palestina itu sendiri. Entah itu kemarin di apa namanya di sidang umum PBB, di merasa mungkin apa yang dilakukan Israel ini semakin melewati batas dan kemudian membuat mereka mengakui kedaulatan dari Palestina itu sendiri. Mungkin kalau dari aku begitu Kak Firza. Mungkin ada follow up question satu mungkin dari Fikri mau nambahin boleh Kak? Mau actually. So dari aku nih ya, soalnya kan emang blokade ke Gazanya sendiri itu tuh emang udah lama banget, itu kan lebih lama dari media ngecover cerita tersebut, itu kan ya. Dan setahu aku kalau misalnya ditanyakan apakah GSF-nya itu tuh udah membantu selama ini gitu kan dari 2006, apakah mereka sudah ada membantu dalam ngebring perhatian terhadap Gaza gitu kan ya, terhadap blokade tersebut, jawabannya itu tuh sebelum perang ini kita 2024-2025 yang perang Hamas Israel yang mulai memanas gitu kan ya, itu memang udah banyak perhatian ditaruh di Gaza, udah banyak orang yang tahu apa yang terjadi di Gaza, tapi frankly gak ada orang yang peduli. Itu aja, jujur aja banyak orang yang oke, kita tahu kalau misalnya ini terjadi di Gaza, tapi nggak relevan ke masalah sosial-sosial yang lain yang dihadapi oleh masyarakat secara internasional, gitu kan. It wasn't until recently di 2024, pokoknya waktu perang yang baru ini mulai, masyarakat internasional mulai kritis banget terhadap Israel, gitu kan ya. Dulu itu mungkin Israel mempunyai monopoli di dalam media besarnya, sekarang media besarnya pun banyak yang ngekritik Israel dan apa yang mereka lakukan di Gaza. Jadi GSF itu mungkin saja tidak mempunyai kesempatan untuk mengubah public cegat merekanya itu di gak bisa masuk perception Gaza gitu kan terhadap Israel. Nah, udah di Greta, namun semenjak sepertinya perang ini dimulai dan mereka itu dipenjarai, mereka dipaksa apa kayak gitu kan, itu ada gampang banget dilihat oleh masyarakat internasional, wah blokade ini tuh nggak bagus blokade ini nggak humane gitu kan ya. Jadi jawabannya itu mungkin mereka mencoba untuk melakukannya, tapi mereka itu belum punya kesempatan untuk nge-change public perception until this war happen kayak gitu.
Kalau Kak Firza, kalau boleh aku mengulang jawabannya, aku izin mengulangnya ya supaya lebih jelas. Jadi tadi jawaban dari Hegar itu gerakan sosial yang mempengaruhi as far as now dari Hegar itu belum pernah benar-benar secara mempengaruhi. Tetapi salah satu hal yang mempengaruhi ialah ketika sudah banyak kejadiannya ilegal kayak dari penangkapan ilegal itu dan lain-lain, sehingga melahirkan international pressure, sehingga menambah negara lain untuk mengakui kedaulatan Palestina. Sedangkan dari Zikri itu tadi, sebelum perang Hamas Israel memanas, sudah banyak sebenarnya yang menaruh perhatian ke Gaza, tetapi memang belum banyak masyarakat global itu yang peduli, sehingga kayak nggak relevan gitu dengan masalah sosial yang lain. Tetapi tetapi waktu perang baru dimulai, masyarakat global itu mulai kritis dan banyak media yang menaruh perhatian lagi. Sehingga semenjak perang ini dimulai, pandangan masyarakat global mulai berubah. Begitu Kak Firza, apakah sudah menjawab atau ada pertanyaan lagi lain Kak? Well explain, thank you banget teman-teman jawabannya, mantap. Oke, terima kasih Kak Firza. Wah, ini ada dari Kak Sultan nih. Kak Sultan, silakan Kak Sultan. Halo semuanya. Halo Kak, Apakah kedengeran suaraku? Dengeran kok. kedengeran Kak. Oke, aku mau tanya nih. Menurut kalian GSF ini tuh efektif nggak sih? Kayak misalkan kalau kan tadi udah disebutin kalau masyarakat global awalnya tuh nggak concern gitu loh sama isu Palestina Israel. Terus kemudian menjadi lebih aware gitu. Nah, menurut kalian tuh ini beneran efektif atau enggak sih? Atau emang ini cuma sekedar sementara doang ataupun enggak sustain gitu loh, enggak keberlanjutan dukungan globalnya. Nah, misalkan kalau ada gerakan kayak gini lagi di masa depan, itu apa sih yang harus diperbaikin biar bisa lebih maksimal gitu loh, biar dukungannya lebih banyak, lebih solidaritasnya lebih tinggi gitu loh. Oke, mungkin itu aja sih. Oke, tadi kalau nggak salah Kak Sultan itu bertanya, GSF ini itu efektif nggak ya? Dan karena kan awal masyarakat global itu nggak aware, tapi akhir-akhir ini itu lebih aware dan itu tuh cuma sekedar sementara atau berkelanjutan. Dan kalau gerakan ini terjadi lagi di masa depan, apa yang harus diperbaiki sehingga solidaritas bisa lebih meningkat begitu. Dari Hegar dan Zikri, siapa yang mau menjawab terlebih dahulu? Silakan. Aku izin duluan, soalnya aku kebetulan ada jawaban yang udah di-prepare kan kalau misalnya ada pertanyaan yang seperti ini. Jadi efektivitas suatu message, efektivitas suatu aktivis gitu kan ya, movement itu sangat tergantung pada kualitas pesannya tersebut, tujuan pesannya tersebut, jaringan penyebaran pesannya tersebut, serta apakah perhatian tersebut diterjemahkan ke aksi nyata atau perubahan kebijakan. Nah, penerjemahan ke aksi nyata atau perubahan kebijakannya tersebut sangat dependent terhadap timing, gitu kan ya. Mungkin saja sebuah movementnya itu tuh mempunyai banyak support, tapi gara-gara timingnya nggak cocok gitu. Banyak orang masih sibuk dengan melakukan hal yang lain, mereka atau orang-orang jujur aja nggak care, gitu kan ya. Merekanya itu jadi nggak terlalu peduli dalam pesannya tersebut. Walaupun kualitas pesannya tersebutnya itu benar. Tapi kalau misalnya timingnya itu terjadi di mana orangnya itu memang sedang memperhatikan apa yang sedang terjadi di Gaza, orang sedang memperhatikan aksi Israel dalam blokade tersebut, maka orang akan lebih
terpacu untuk peduli dalam kegiatan mereka. Nah, untuk second question yang di dalam pertanyaan ini tuh, kalau misalnya ada kalau misalnya ada gerakan sosial selanjutnya, apakah ada saran dari kita? Well, gimana ya? Sebenarnya sih agak susah, karena aku sendiri belum pernah menjadi sebuah leader aktivis global nih. Aktivis lokal mah udah mungkin ya, tapi kalau misalnya aktivis global kayaknya belum deh. Tapi kalau misalnya menurut aku itu, people care about Gaza, gitu kan ya. But the reason why none of this attention, kenapa nggak ada perhatian ini tuh ditranslasikan atau diterjemahkan ke aksi nyata atau perubahan kebijakan, itu karena memang faktor Israelnya itu tidak ada insentif untuk berubah. Sebanyak manapun negara yang mengkondemnasi aksi mereka, karena mereka tahu mereka tidak membutuhkan the rest of the world, mereka tidak akan menghentikan apa yang mereka lakukan. Kan ya, blokade ini akan terus dijalankan sampai mereka mempunyai insentif untuk berhenti. Gitu. Soalnya kalau misalnya dilihat dari sudut pandang realisme juga gitu kan ya, kenapa mereka mau memberhentikan blokade ini, atau kenapa mereka harus mendengarkan opini orang-orang lain, gitu kan ya. Tapi itu opini aku aja. Apakah Hegar mempunyai tambahan, ataupun mungkin apakah pernyataan yang aku telah lakukan itu mungkin kurang tepat? Well, atau enggak ya benar banget, itu tergantung dengan timing itu. Karena timing itu sangat-sangat important untuk memengaruhi atensi dari masyarakat internasional. Apakah suatu gerakan itu dapat efektif atau sustain gitu. Dan mungkin kalau dari gerakan terakhir ini ya, ini juga bergantung kepada dari media coverage gitu. Karena bagaimanapun media itu dapat sangat kuat untuk membentuk persepsi masyarakat global gitu dalam suatu isu atau dalam suatu kejadian. Dan kemarin ketika memang baru terjadi, media coverage yang meliputi kejadian ini sangat banyak, dan itu sangat membuat gerakan ini menjadi banyak mata itu tertuju gitu kepada mereka. Dan juga banyak gerakan di media sosial, banyak hashtag-hashtag yang bermunculan, seperti all eyes on global smooth flotilla dan lain sebagainya. Dan mungkin as far as I know juga, pihak-pihak GSI ini udah merencanakan buat lakukan gerakan selanjutnya atau gerakan penerus dari si GSF ini. Mereka udah mencanangkan kembali pelayaran selanjutnya gitu yang akan dilakukan juga kalau Israel, seperti yang tadi udah Zikri mention juga, belum melakukan perubahan gitu terhadap perlakuan mereka, atau mungkin belum ada insentif yang membuat Israel untuk menghentikan perlakuan mereka terhadap Israel, itu belum ada tekanan yang benar-benar arti gitu. Nah, mungkin kalau ada gerakan gila di masa depan, sama seperti Zikri, aku belum pernah menjadi leader dalam skala global ya, mungkin ya. Regional mungkin. Perhaps. Dan tentunya sih ya, mungkin balik lagi tadi, timing juga perlu, dan mungkin bisa lebih dievaluasi aja dari kejadian pelayaran-pelayaran sebelumnya gitu. Bahkan yang pelayaran kemarin pun, aku baru ingat GSV ini mendapatkan pengawalan dari beberapa negara, kalau nggak salah ada dari Italia, dari Yunani, dan lain sebagainya gitu. Tapi tetap aja mereka ketika udah mendekati wilayah Gaza, mereka tetap di-intercept yang mereka udah nggak. Mungkin dari aku gitu sih, tambahan dari aku. Oke, so kalau aku boleh menyimpulkan dari kedua jawaban dari Hega dan Zikri itu, tadi timing ya. Timing itu penting untuk sebuah gerakan sosial, dan kayak seperti jaring penyebarannya, apakah pesan tersebut tersampaikan
dengan jelas atau diimplementasikan ke aksi nyata. Dan untuk jika ada gerakan lagi di masa depan, apakah harus diperbaiki? Mungkin tadi jawaban Hegar itu evaluasi ya dari pelayaran-pelayaran sebelumnya, sehingga gerakan sosial di masa depan itu dapat diperbaiki, begitu, Kak. Siapa tadi yang tanya ya? Oh ya, Kak Sultan ya, apakah sudah cukup menjawab? Maaf, Kak. Cukup mantap sekali jawabannya. Oke, Terima siap. kasih. Oke. Terus tadi kayaknya ada yang rasain lagi nggak sih tadi? Ini beneran rasain ya? Ini aku lihat Abai Abai nggak sih? resen. Kak Abai? Oh, ya nggak Bener. sih? Beneran nggak Abai, nih? Kak Akbar. Bener mau tanya nggak? Ya, halo teman-teman, izin Udah mulai. Oh masuk. ya, oke. Oh my god. Kan bener kan dia tadi itu berarti cuma malu doang. Iya kan? Oke, aku mau ngomong ya. Oke, pertama-tama aku mau ucapin terima kasih banyak untuk moderator kita yang hari ini sudah memandu dan diskusi ya, Kak Silvi. Also, Oke, as well as our amazing speakers, Kak Zikri dan juga Kak Hegar yang sudah menyampaikan materi dengan sangat insightful dan juga sangat daging banget ya tadi sudah disampaikan juga. Namun sayang sekali terdapat satu pertanyaan yang masih berenang di kepala saya gitu terkait dengan materi disampaikan. Tadi sempat di-mention sedikit bahwasanya Flotilla ini kan gerakan kemanusiaan yang memang dilakukan oleh pihak non negara gitu loh. Yang tujuannya untuk mengirimkan bantuan ke wilayah yang lagi diblokade gitu. Nah, tapi mereka tuh tetap berlayar gitu meskipun tahu bahwasanya situasinya sedang sensitif secara politik maupun secara militernya. Nah, pertanyaan dari aku gitu ya. Kalau dilihat dari sisi hukum internasional nih, kira-kira gimana sih posisi atau pandangan terhadap aksi kemanusiaan dari pihak non negara seperti Flotilla ini gitu loh. Apalagi kan kalau mereka masuk ke wilayah yang lagi diblokade secara militer gitu. Apa dapat dimengerti pertanyaannya, speaker kami? Maaf, Bay, boleh diulang nggak ya? Ya, sebenarnya dari Diulang. ya itu pertanyaan adalah bagaimana hukum internasional melihat atau memandang aksi kemanusiaan dari pihak non negara kayak Flotilla ini gitu loh. Apalagi kan mereka masuk ke wilayah yang lagi diblokade secara militer gitu. Oke, jadi pertanyaan Abai itu kan banyak dari dari non negara yang ikut andil ya, dan bagaimana sudut pandang hukum internasional itu kepada Sumut Flotilla ini. Betul, tepat sekali moderator. Gimana? Oke, gimana untuk Hegar dan Zikri? Siapa yang mau menjawab terlebih dahulu? Well, I think tadi Zikri itu udah sempat bahas nih tentang hukum humaniter internasional dan lain sebagainya. Mungkin boleh Zikri? Jujur tadi maksudnya lu dulu buat oke, untuk dari sisi hukum internasionalnya I think if I'm understanding kalau misalnya aku mengerti pertanyaannya dengan benar nih ya, kalau misalnya hukum internasional dari pandangan hukum internasional, blokade lautnya sendiri ataupun bentar, untuk memperjelas lagi Kak Akbar, ini maksudnya hukum internasional terhadap blokade lautnya sendiri atau terhadap GSF yang ingin masuk ke Gaza walaupun ada blokade lautnya tersebut? Ya, izin menjawab itu Zikri. Menurut maksud saya tadi sisi hukum internasional yang memandang terhadap si GSF-nya ini sendiri. Oh, GSF-nya tersebut. Oke. Well, jadi kalau misalnya ada sebuah blokade militer dan kembali lagi ke hukum humaniter internasional yang tadi saya sebutkan, blokade laut itu tuh hanya sah bila dilakukan dalam konteks konflik bersenjata internasional bertujuan murni militer dan tidak menargetkan penduduk sipil. Tidak menargetkan penduduk sipil. Jadi sepengetahuan aku nih ya, blokade lautnya itu tuh agak sama kalau misalnya blokade udara gitu kan ya. Ada yang namanya yang disebutkan sebagai no-fly zone. Jadi no-fly zone itu tuh sebuah definisi di mana misalnya ada perang nih dan sebuah negara tidak ingin pesawat sipil untuk memasuki sebuah area. Jadi mereka tidak bolehkan
pesawat sipil untuk masuk sebuah area udara. Itu diperbolehkan. Tapi kalau misalnya blokade secara blokade militer di laut itu lebih strict. Sepengetahuan aku, memblokir pembantuan humaniter ke sebuah region itu tuh nggak boleh. Misalnya ada suatu upaya untuk mengirimkan suplai kemanusiaan terhadap suatu area yang terpuruk, jika ada upaya oleh negara tersebut untuk prevent konvoynya tersebut untuk masuk, itu tuh sebuah pelanggaran hukum internasional. Ini banyak kasus sebenarnya yang ini terjadi ya, dari Ethiopia, Yemen, banyak alasan untuk sebuah negara untuk memblokir humaniter karena mereka berpikir kalau misalnya dibiarin masuk itu akan membantu musuh mereka. Itu sering terjadi ini. Tapi walaupun sering terjadi, doesn't mean it's okay. Ya. Soalnya at the end of the day, dampaknya apa? Dampaknya banyak orang di Gaza sekarang terpuruk karena humanitarian aid yang mereka butuhkan tidak sampai ke mereka. Realitanya sekarang orang-orang yang mencoba untuk memasukkan humanitarian aid ke Gaza didetain dan dikeluarkan. Greta Thunberg, aktivisnya itu dipaksa untuk membilang hal-hal yang mungkin saja tidak dia maksud, gitu kan ya. So dari sisi hukum internasional, walaupun secara teknis di dalam blokade laut itu, kalau misalnya ada blokade laut tidak boleh ada yang masuk ataupun keluar dari suatu area. Realitanya kalau misalnya mereka itu ingin deliver humanitarian aid, itu harusnya mereka diperbolehkan masuk kayak gitu. Hegar, apakah kamu bisa mengkonfirmasi ataupun apakah kamu ingin menambahkan sesuatu? Aku The next sangat Pak Sony. emas di jawaban dari Zikri, dan juga aku mungkin mau nambahin sebuah poin penting nih yang harus menjadi highlight juga gitu. Jadi seperti yang udah aku mention tadi waktu aku memaparkan materi ya, pada bulan kemarin, bulan September itu PBB udah menetapkan aksi kekejaman yang dilakukan oleh Israel terhadap Gaza ini sebagai bentuk genosida, sebagai bentuk genosida. Dan beberapa dari bentuk genocidal acts, genosida yang ditetapkan oleh Badan HAM PBB ini, diantaranya adalah adanya usaha atau upaya untuk blocking kemanusiaan yang pada akhirnya itu mengarah ke ini, ke kelaparan. Dan seperti yang sudah dibahas juga tadi, salah satu tujuan dari GSF ini adalah untuk mengantarkan humanitarian aid yang bertujuan untuk mengentaskan atau menyelesaikan isu krisis pangan tadi di Gaza gitu. Dan dengan PBB sendiri yang sudah menetapkan bahwa aksi yang dilakukan oleh Israel ini sebagai bentuk genosida, tentunya ya genosida melanggar hukum internasional gitu. Melanggar hukum internasional. Maka tentunya dengan GSF yang bertujuan untuk menyelesaikan pelanggaran hukum internasional yang sudah dilakukan oleh Israel tadi ya, maka jelas GSF ini tentunya sah-sah aja gitu di mata hukum internasional. Karena seperti yang udah aku bilang tadi, dengan melarang, dengan memblokir humanitarian aid yang masuk itu justru itu adalah bentuk dari pelanggaran internasional. Dan upaya untuk mengatakan humanitarian aid itu sendiri bukanlah suatu bentuk dari pelanggaran internasional gitu. Apalagi yang mengarah ke genosida seperti yang sudah dilakukan oleh Israel. Jadi ya dapat disimpulkan bahwa sah aja gitu dalam mata hukum internasional terhadap gerakan GSF ini. Selama tadi memang nggak bertujuan untuk melakukan kekerasan terhadap sipil, melakukan aksi senjata lainnya, kombatan lainnya dan lain sebagainya gitu. Karena GSF ini juga tentunya berstatus non kombatan. Jadi ya mereka emang nggak melanggar hukum apapun, bahkan di laut internasional juga mereka punya hak untuk berlayar, dan di laut teritorial juga selama mereka tidak bertujuan untuk menjadi kombatan gitu ya, mereka punya rights of innocent passage gitu.
hak lintas damai di perairan internasional mereka. Kalau dari aku begitu sih. Oke, kalau aku boleh menyimpulkan itu dari kedua jawaban speaker kita, dari sisi hukum internasional itu itu bisa dikatakan melanggar karena ini termasuk genosida kepada Palestina, seperti melakukan kekerasan sebagai warga sipil dan lain sebagainya. Sehingga GSF ini itu tidak melanggar hukum internasional. Seperti itu ya, mungkin ringkasannya. Abai, apakah sudah cukup menjawab? Oke, baik. Jadi intinya tadi itu tidak melanggar secara hukum internasional seperti Iya, itu ya. benar Ya, banget. oke. Sudah sangat terjawab, moderator. Terima kasih. Terima kasih juga kepada speaker kita yang sudah menjawab pertanyaan dari saya tadi. Sangat objektif sekali apa yang tadi didasarkan terhadap hukum humanitarian. Kemudian juga tadi UN Charter. Terima kasih. Sukses selalu ya speaker kita Kak Ziti dan juga Kak Egar. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Akbar. Oke, karena kita membuka 3 pertanyaan aja untuk audiens, jadi sepertinya di Q&A session ini kita cukupkan ya Sobat Popi. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, dari diskusi dan pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Popi yang sangat insightful banget, aku ucapkan terima kasih ya, dan karena susah banget ini dibilang apa sih ini, keterbatasan waktu, sesi diskusi ini aku cukupkan. Kemudian kalau kalau kemudian aku coba merangkum sedikit ya Sobat Popi dan let me give the conclusion. Oke, dari gimana Kak? Dari seluruh pembahasan tadi yang sudah disampaikan oleh kedua speaker keren kita, kita bisa melihat kalau Global Support Flotilla ini bukan sekedar pelayaran membawa bantuan kemanusiaan, tetapi merupakan gerakan sosial yang lahir dari semangat solidaritas dari berbagai negara dan masyarakat sipil global. Meskipun secara teknis ini Global Support Flotilla tidak berhasil menembus blokade Israel dan tidak berhasil mengantarkan bantuan langsung ke Gaza, dampak yang dihasilkan jauh lebih besar dan lebih dari sekedar bantuan kemanusiaan karena Global Support Flotilla ini berhasil menarik perhatian dunia internasional terhadap blokade ilegal dan krisis kemanusiaan di Gaza dan mendorong tekanan diplomatik terhadap Israel serta menurunkan citra Israel karena banyak media besar seperti The Guardian, Al Jazeera, dan Reuters itu menyorot perlakuan Israel terhadap aktivis GSF ini, seperti penahanan dan kekerasan. Dengan begitu, misi GSF ini dapat dianggap berhasil secara moral dan sosial, tetapi berhasil mengunggah opini publik dunia sehingga mungkin itu sedikit rangkuman dari aku ya Sobat Popi. Oke, mungkin kita langsung ke penutupan aja ya, teman-teman. Tetapi sebelum kita penutupan, boleh kali kita dokumentasi terlebih dahulu. Untuk Sobat Popi boleh on cam dulu ya semuanya untuk sesi dokumentasi. Mari kita lihat wajahnya. Oke, ya kita melihat wajah-wajah yang ganteng dan cantik ini. Tunjukkanlah. Kak ini siapa? Kak Ian siap untuk dokumentasi ya Kak? Weh, halo Bang Fuad. Oke, Itu siap. Kamanda Semuanya. bareng. Apa yang
Apa? Ada Kamanda ada 2. Oh iya, Bu. Oh iya. Oke, kita langsung aja ya ke gaya pertama itu formal dulu ya teman-teman. Ya, Maaf Silvi. oke. Silvi. Maaf. Ya, Itu masih ada banyak yang masih belum banyak ya. on-cam. Oh ya. Mau kita tunggu atau langsung aja nih? Ayo guys, on cam. Ayo guys, semuanya yang belum on cam. Gak usah malu. Iya, bener. Yuk. Nanti bakal di-upload di story ya, biar muncul nih wajah yang cakep kita. Jejak digital. Iya, yes, bener banget. Yuk guys, yang on cam dong. Semuanya. Aku listin namanya Leona, Yusa, nah gak boleh. Oke, panggilin, Sikri panggilin. Oke. Nabil, Syafiq, Syabrina, ya, Hirawan, Danu. Yo, Danu on cam, Danu. Alif. Bener. Oke. Higers siapa? Khaira, Funi. Ini yang tadi aku bilang, Funi. Funi temenku, Eriska on cam, Eriska. Mrs. Funi. Oke, langsung aja kali ya. Soalnya ini Oke. karena keterbatasan. Langsung gaya dulu ya teman-teman. Ini formal dulu ya, aku hitung. Kak Ian siap ya Kak? 1. Siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita next sleeping ahead teman-teman. Gini. Sleeping ahead. Oke, Zikri, leaping ahead, oke. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, next kayak bebas Sobat Poppy, kayak bebas. Oke, aku hitung. 1, 2, 3. Oke, yeah. Terima kasih teman-teman yang udah on cam dan ikut dalam sesi dokumentasi. Oke, lalu aku ucapin juga terima kasih banyak kepada Sobat Poppy yang mendengarkan dengan seksama, yang sudah aktif bertanya. Dan ada absen nggak ya? Absen tadi, dokumentasi, itu absen. Udah presensi sekalian. Oke, dan mengikuti, aku ucapin terima kasih kepada Sobat Poppy yang sudah mengikuti rangkaian acara pada Bincang Poppy malam ini. Juga untuk kedua pemateri yang udah kasih insight yang sangat luar biasa. Mohon maaf jika aku selaku moderator dapat kesalahan kata atau kalimat karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Masya Allah. Aku izin pantun dulu ya, Sobat Poppy. Boleh bilang cakep, oke? Burung pipit, ikan kerapu. Cakep. Bye-bye Sobat Poppy. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Bye-bye. Makasih Kak Zikri, Terima Kak Hegar. kasih. Dadah. Thank you Abai, thank you all, thank you Terima Kak kasih. Bisa. Absolut. Semua. Terima kasih buat teman-teman kelasku. See you in the next Binpop kalau. Bye-bye.